ya. Ya. Kita akan membicarakan tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran. Yang minggu lalu, pertemuan ketiga tentang ukuran apa kemarin? Ukuran pusat ya. Ini sebarannya. Kemarin menuju ke pusatnya, ini penyebaran pusat. Nah ini ukuran pemusatan kemarin ya. Itu dibicarakan rata-rata itu median modus, kemudian ada kuartil, ada desil, ada persentil itu kemarin ya. Nah sekarang adalah ukuran penyebaran. Isinya tentang range, tapi range ini tidak kita bicarakan karena kita sudah sejak pertemuan kedua sudah membicarakan tentang range jangkauan ya sudah. Kemudian ada deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku ya, deviasi standar simpangan baku. Kemudian ada kecondongan atau kemiringan ya. Dan ada juga keruncingan. Kemiringan, kecondongan juga skewness, keruncingan adalah kurtosis begitu. Nah, ini yang kita bicarakan ya, ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran, jadi kecuali ukuran gejala pusat kemarin, ukuran pemusatan, ya, masih ada lagi ukuran lain yaitu ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Ukuran ini kadang-kadang dinamakan pula ukuran variansi yang menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Berpencarnya data kuantitatif tentu terhadap pusatnya ya. Beberapa ukuran dispersi atau ukuran penyebaran yang terkenal antara range, sudah ini jangkauan sudah ya, kemudian simpangan rata-rata, deviasi mean, ada range semi interkuartil, ada range persentil, ada standar deviasi atau simpangan baku, kemudian juga ada variansi. Itu kira-kira ya. Jadi ini yang fokus kita adalah simpangan mean, range semi interkuartil, range persentil, simpangan baku dan variansi ya. Simpangan baku dan variansi sebetulnya sama ya, maksudnya sama itu kalau simpangan baku adalah S, variansianya adalah S kuadrat ya. Kuadratnya namanya variansi. Baik. Nah, ukuran penyebaran itu suatu ukuran bisa parameter itu dari populasi atau statistik dari sampel untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Seberapa besar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Itu ya. Itu ukuran penyebaran seperti itu. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Bisa semakin kecil, bisa juga semakin besar. Itu ya penyebarannya itu. Itu adalah yang istilah tentang ukuran penyebaran itu. Mengetahui seberapa besar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Atau membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai itu menyebar dari nilai tengahnya. Nah, ini contohnya itu penggunaan ukuran penyebaran misalnya rata-rata bunga bank 11,43% per tahun. Rata-ratanya segitu. Namun kisaran bunganya antara ini sampai ini. Nah, ya. Kisaran bunganya itu ya. Jadi ini adalah rata-rata hitungnya. Terus ini adalah kisaran bunganya ini sampai ini. Sebarannya cukup ya. Bisa kurang dari 11,43%, bisa lebih dari itu. Itu penyebarannya. Kisaran bunga itu segitu ya.
rata-ratanya gini, ratanya segini. Tapi kisaran bunga banknya adalah ini. Kemudian yang kedua, rata-rata inflasi Indonesia tahun 95 sampai 2001 sebesar 18,2%. Dengan kisarannya antara 6% sampai 7,8%. Ini adalah sebarannya ya, menyebarnya, simpangannya ya. Simpangan terhadap rata-ratanya ini. Bisa mengecil sampai ini, bisa membesar sampai itu. Gitu. Ya, contoh ketiga adalah harga rata-rata saham 470 per lembar. Namun kisaran saham sangat besar. Ada yang harganya sampai hanya cuma 50, ada yang sampai 62.500. Jadi ini adalah penyebarannya. Dari yang paling kecil 50 sampai yang paling besar harga saham 62.500. Padahal harga rata-rata cuma 470 rupiah per lembar. Itu ini kira-kira gambaran dari ukuran penyebarannya, menyebar dari rata-ratanya, gitu ya. Saya teruskan. Masih ini jangan dianu ya, belum dihapus, bukan masih apa ukuran penyebarannya ya. Ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dalam distribusi data dari nilai pusatnya. Seberapa jauh ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dalam distribusi data dari nilai pusatnya. Menyimpangnya berapa jauh itu. Jadi itu ukuran penyebaran itu. Kita ganti, bingung nanti ukuran penyebaran ini. Pas 1 ukuran penyebaran. Nah, gitu ya, ukuran penyebaran. Terus ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai dalam data yang berbeda dari nilai pusatnya. Tuh. Seberapa banyak nilai-nilai dari data yang berbeda dari nilai pusatnya. Kalau nilai pusatnya katakanlah rata-ratanya 100, nah seberapa banyak yang ini ya, nilai yang berbeda dari itu. Mungkin rata-rata 100, tapi ada juga yang 30, ada juga yang 40, ada 35, ada juga yang 85, begitu kira-kira. Kemudian ukuran-ukuran dispersi atau ukuran-ukuran penyebaran merupakan pelengkap dari ukuran nilai besar atau nilai apa namanya kemarin, nilai ini termasuk ukuran-ukuran yang tadi ini tadi. Nah, pemusatan, nilai pemusatan ya, itu maksudnya. Nah, ukuran dispersi atau ukuran penyebaran merupakan pelengkap dari ukuran pemusatan dalam menggambarkan suatu distribusi data. Jadi nanti kalau digambarkan gitu kita kelihatan. Ini adalah nilai pusatnya, ukuran pemusatannya, di sini nanti penyebarannya ada ukurannya, begitu. Baik, saya teruskan lagi. Nah ini kegunaan dari ukuran penyebaran. Sebagai pelengkap dari ukuran gejala pusat yang tadi sudah ya, membandingkan 2 atau lebih kelompok bilangan. Pada ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan, nilai rata-rata seperti mean atau median hanya menitik beratkan pada pusat data. Hanya di pusatnya sekian, gitu ya, sekian. Ya. Tapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Hanya itu saja. Sebaran nilai sampai berapa enggak. Makanya dibutuhkan yang namanya ukuran penyebaran. Kedua, untuk membandingkan sebaran data dari 2 informasi. Jadi mungkin ada 2 kelompok data. Nah, itu 2 kelompok data itu dibandingkan sebaran datanya. Itu. Mungkin yang satu sama yang lain itu punya min-nya sama, tapi sebarannya berbeda. Itu kira-kira ya. Atau juga sebarannya sama, tapi min-nya berbeda. Gitu. Gitu. Nah,
Nah, yang pertama kita bicarakan adalah rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Maksudnya sebaran dari rata-rata hitung maksudnya. Gitu ya. Kita sebut mean deviasi, mean deviation, disingkat MD atau simpangan rata-rata. Dari data tidak dikelompokkan, yaitu misalnya X1, X2, X3, sampai didimensikan seperti ini. Saya gede ini dan terus saya kecil barangkali. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. MD, simpangan rata-rata, sama yang sigma dari ini. Nah, selisih harga mutlak dari XI dikurangi X bar. Gitu ya. XI dikurangi X bar. Nah, ini sendiri bisa dituliskan seperti ini ya. Atau sama ini saja. Harga mutlak dari X tadi dikurangi X bar. Ya. Data ke I dikurangi rata-ratanya. Begitu ya. MD adalah simpangan rata-rata, X-nya data ke J dengan J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. X bar min aritmatika atau ukuran atau apa, rata-rata aritmetik ya, rata itu. Kemudian ini harga mutlak X sama X bar itu jarak antara tiap data dengan min rata-rata. Jarak antara tiap data dengan rata-ratanya ya. Rata-rata hitungnya maksudnya begitu. Tuh. Jadi simpangan rata-rata itu didefinisikan seperti ini. Jarak antara setiap data dengan rata-rata hitungnya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Hitunglah simpangan rata atau MD dari data 2, 3, 6, 8, 11. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Tentu X bar-nya atau rata-rata hitungnya adalah dijumlahkan ini. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Kemudian dibagi banyaknya. Data 5. Ini kalau dijumlahkan adalah 5, 11, 30. Dibagi 5, 6. Jadi kalau itu rata-rata hitungnya 9. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah ini. Kita lihat. 2 dikurang 6 harga mutlaknya. Ditambah 3 dikurangi 6 harga mutlaknya. Ditambah 6 kurang 6 harga mutlaknya. Ditambah 8 kurang 6 harga mutlaknya. Ditambah 11 dikurangi 6 harga mutlaknya. Ya, ini adalah min 4 karena di harga mutlak jadi plus 4 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5. Ya ini 4 3 0 2 5 jadi 7 ditambah 7 jadi ada 14 dibagi 5 banyaknya ini 5 jadi hasilnya 2,8. Jadi simpangan rata-ratanya sebesar 2,8. Jadi 6 itu rata-rata hitungnya, terus simpangannya sampai segini. Jadi nanti kira-kira ada data yang kira-kira harganya 6 dikurang ini simpangannya ya. Tuh, gitu kira-kira. Ada juga yang lebih dari itu. Ini adalah simpangan rata-rata namanya. Simpangan rata-rata, simpangan rata-rata. Untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, yang satunya kalau yang dikelompokkan ini. Nah, jika data yang sudah dikelompokkan yaitu X1, X2, X3, Xn dengan frekuensi V1, V2, Vn, maka simpangan rata-ratanya dirumuskan seperti ini. Suatu jumlahan dari mulai J sama dengan 1 sampai N, Fi atau Fj ya, Fj dikalikan selisih antara Xi dikurang X bar dibagi N, banyaknya data. Itu kira-kira. Simpangan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Pakai rumus itu. Kalau yang tadi untuk yang tidak dikelompokkan. Ini saja akhirnya ya. Harga mutlak atau selisih harga mutlak dari tiap data dengan rata-ratanya. Ya, jumlahnya gitu ya. Jadi ini adalah ngitungnya pakai ini kalau dia sudah dikelompokkan. Itu yang pertama ya, simpangan rata.
Yang kedua, ini namanya rentang semi antar kuartil. Range semi interkuartil atau deviasi kuartil atau simpangan dari kuartil. Rentang semi antar kuartil. Nah, itu dimisikan dengan ini. Rentang antar kuartil itu, kuartil kan dibagi 4 ya. Data sekian banyak dibagi 4 kan begitu ya. Jadi ada kuartil bawah Q1, ada kuartil tengah Q2, ada kuartil atas Q3. Nah, yang disebut rentang antar kuartil itu adalah selisih dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Itu rentang. Rentangnya ini. Nah, kalau range semi interkuartil dari sumber data adalah Q. Nah, ini sekarang Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Ini rentang antar kuartil, kalau ini range semi interkuartil. Jadi yang ini dibagi 2. Gitu maksudnya ya. Rentang semi antar kuartil, yang ini rentang atas dikurangi rentang bawah. Kalau range semi interkuartil adalah rentang atas dikurangi rentang bawah dibagi 2. Begitu. Baik, saya teruskan. Nah, ini perhatikan ini. Kita punya tabel yang ini ya. Nah, yang ini yang mulai dari pertemuan kedua, ketiga pakai tabel yang ini. Dan gitu ya. Satu-satunya mungkin ya. Oh ya, ini boleh lah ya. Gitu. Nah, dari sini bisa dihitung Q3-nya kan. Kalau Anda lihat di pertemuan kedua, Q3-nya itu sebesar 81,41. Q1-nya 54. Jadi rentang antar kuartilnya adalah Q3 kurang Q1. Ini kurang ini sama ini. Rentang antar kuartilnya 27,1. Ya, gitu ya. Dari data yang ini ya, yang sudah ini. Dicari Q3, kuartil ketiga, dan kuartil pertama. Kemudian range semi interkuartilnya adalah Q dari ini tadi. Selisih ini dibagi 2. Jadi kalau itu 27,41 dibagi 2 sama 13,705. Ini range semi interkuartil. Ya. Jadi jangkauan dari interkuartilnya segini. Gitu, ya. Kalau ini adalah rentang antar kuartil ya, dari kuartil yang atas di kuartil yang bawah. Itu kira-kira. Baik, tentang semi antar kuartil ini. Yang 4.4 adalah range persentil. Range persentil ya. 10 sampai 90 maksudnya begitu. Ini juga sama, berarti kita harus ngitung dulu ini. Range persentage 10-90 dari sekumpulan data adalah P90 kurang P10. Sama tadi ya, kalau kuartil adalah Q3 kurang Q1, kalau ini ya P90 dikurang P10. Range persentil. Kalau range semi persentilnya adalah ini tadi, P90 kurang P10 dibagi 2. Sama ya, semua itu sudah gitu kira-kira. Nah, ini kita lihat dari data yang tadi, yang sebelah sini tadi ya. Ini, kalau kita lihat, sorry, mana tadi? Yang ini tadi ya. Nah, ini kita ngitung P90-nya. Kita ngitung P90. Nah, ini P90. Kalau kita lihat P90 ngitungnya kan dari ini 90 itu 90% kali 60 kan banyak 60 ya. Jadi 54. Kita lihat dari frekuensi aja. Ini 7, 11, 19, 31, 54. Kalau 9% masih pas sini. Jadi di sini, Mas. Nah, di sini. Kelas kuartilnya sini, kelas persentilnya masuk ke sini. Kemudian batas bawahnya adalah 73,5. Kita lihat 73,5. Tuh ya. Ditambah ini lebar intervalnya 13. Kemudian rumusnya I kali N. I-nya 90, N-nya 60. Dibagi 100, dibagi N. 90 kali 60 bagi 100 dikurangi 31. Ini F besarnya. Jadi di sini tadi, kalau kita lihat kan sampai sini tadi ya. Jadi Anda ngitung jumlah ini, frekuensi dari mulai ini sampai sini. Oh, gitu ya.
Ini sampai sini. Ini tambah ini adalah 31. Jadi sini 31 ini. Nah, dikurangi 31 dibagi 23. Frekuensi kelas persentilnya. Oh, ini bagi 23. P90-nya itu ya. Nah, itu. Jadi sama dengan 73,5 tambah 13, ini adalah 54 dikurang 31. Kemudian dibagi 23. Di 13 dikalikan dari burung ini ya, jangan ini dibagi dulu bukan. Ini kurang ini dibagi ini dikalikan 13 ya. 73,5, selisihnya ini adalah berapa ini? Berapa ini Mas? Selisihnya? Berapa? 23 ya. Selisih 23, kemudian dibagi 23, 1. Jadi kalau itu 13 kali 1. Jadi 73,5 ditambah 13 sama 76,5. Jadi persentase ke-90 adalah 76,5. Gitu. Persentase 10 berarti 10%. 10 kali 60 itu 10% kali 60 berarti 6 ya. 6. Kita lihat dari sininya. Nah, 6 ya. Nah, ini. 3 ini sampai ini 76 dari sini. Nah, batas bawah kelas persentil P10-nya adalah 21,5. Frekuensi sebelumnya 3. Terus frekuensi persentilnya 4. Jadi kalau dihitung P10-nya adalah ini. Nah, ini 21,5 tambah 13. Ini 10 berarti 10 per 60 per 100 dikurang 3 dibagi 4. Ini adalah berapa ini? 6 ya, 6. Jadi 6 kurang 13 dikali 6 kurang 3 dibagi 4. Gitu, ya. Jadi akhirnya dapatnya ini. 21,5 kurang ini sama 11,75. P90 ini, P10-nya ini. Tinggal kita ngitung aja ini. Range persentilnya 10 sampai 90 adalah P90 kurang P10. Jadi kalau gitu, ini dikurang ini. Range persentilnya. P90 dikurang P10 sama dengan ini. Sekarang range semi persentil. Nah ini. Berarti ini, sisi ini dibagi 2. 64,75 bagi 2 jadi 32,375. Range ya. Nah, range semi persentilnya adalah 232,375. Itu kira range persentil 10,90 ya. Tuh. Ini adalah rumus untuk menghitung persentil ya. Jadi bisa Anda lihat di pertemuan ketiga ini PI I-nya 90 dimasukkan ini. I-nya 90, N-nya adalah 60. Dibagi 100 dikurangi F. F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, ini tadi 31 dapatnya. F-nya adalah frekuensi kelas persentil. Nah, 23 itu kira-kira. Itu kira ya. Baik. Nah, ini adalah beberapa bentuk ukuran penyebaran. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada 2 distribusi data. Yang biru ini kinerja karyawan gugur, gitu ya. Gitu. Kalau digambarkan seperti itu. Data tadi loh digambarkan ya. Yang merah ada kinerja karyawan penggadaan. Kita lihat dia mempunyai rata-rata hitung yang sama, 4,6. Sama maksudnya. Tetapi penyebarannya berbeda dia. Penyebarannya berbeda. Kita lihat bahwa yang merah itu penyebarannya lebih tinggi dibanding yang biru. Tuh, itu ya. Rata-rata sama, tapi penyebarannya berbeda. Yang merah mempunyai sebaran yang lebih tinggi dibanding yang biru. Gitu kira-kira. Yang kedua sekarang, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Ini rata-ratanya sini, 4,6. Yang ini adalah di 3. Jadi rata-ratanya berbeda kan ya. Ini yang merah 4,0, yang biru 3. Tuh, gitu. Kemudian sebarannya juga berbeda. Sebarannya juga berbeda. Yang biru lebih tinggi dari yang merah. Yang biru lebih tinggi dari yang merah. Rata-rata berbeda, penyebarannya juga berbeda. Itu ya. Kemudian sekarang yang ini. Nah, ini kita lihat ya. Yang merah sama yang kuning ya. Kita lihat.
rata-ratanya berbeda, tetapi sebarannya sama. Oh, ini ujungnya sampai sini sama. Ini juga sama. Loh, sama di sini. Jadi ini rata-ratanya berbeda, tapi penyebarannya sama. Jadi ada 3 ya. Rata-ratanya sama, penyebaran berbeda, rata-ratanya berbeda, penyebaran berbeda, dan ada juga rata-ratanya berbeda, penyebaran sama. Baik. Nah, sekarang yang lebih sering digunakan adalah yang simpangan baku atau deviasi standar. Ya. Jadi seberapa jauh nilai data itu menyebar dari rata-rata hitungnya. Ini karena simpangan baku itu ya. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan, misalnya X1, X2, X3 sampai Xn yang berasal dari populasi didistribusikan ini. Ini adalah simpangan baku dari populasi, nyebutnya pakai sigma gitu ya, sigma. Rumusnya sama persis ya. Kalau ini sigma itu simpangan bakunya populasi, kalau yang ini adalah simpangan bakunya sampel, sampel S kecil ini. Tapi dua-duanya belum dikelompokkan ya. Rumusnya persis sama, ini sigma dari populasi, tandanya S ini dari sampel. Nah, kemudian ini dapat dituliskan dengan manipulasi. S itu bisa tulisan seperti ini. Akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dibagi N kali N kurang 1. Jadi nanti ngitungnya itu Anda pakai ini boleh, pakai ini yang boleh ya. Mana yang gampang adalah ya. Tapi dua-duanya simpangan baku untuk data yang belum dikelompokkan. Itu kira-kira. Belum dikelompokkan. Seperti apa? Ini misalnya Mas ya. Kita punya data ini. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 data ya. Rata-ratanya sudah dihitung tadi sama dengan 8. 6, 7, kalau dijumlahkan dibagi 5, 8. Pakai rumus yang pertama ya. X dikurangi X bar. X barnya kan 8 ya. 6 kurang 8, min 2. Gitu ya. 7 kurang 8, min 1. 8 kurang 8, 0. 9 kurang 8, 1. 10 kurang 8, 2. Gitu ya. Nah, yang sebelah ini adalah X dikurang X bar dipangkatkan 2. Jadi ini dipangkatkan 2 nih. Ini 2 pangkat 4. Ini 1. Ini 0. Ini 1. Ini jumlahnya 10. Itu jumlahnya 10. Jadi menurut yang tadi, S itu akar dari jumlah yang ini 10 dibagi dengan N kurang 1. N-nya 5 kurang 1, 4. Jadi simpangan bakunya sama dengan akar dari 2,5. Pakai rumus yang pertama ya, ingat dulu pertama. Nah, ini ya. Tiap nilai data, nilai pengamatannya dikurang rata-ratanya. Dibagi dengan N kurang 1. N banyaknya data, kemudian ditarik akarnya. Menggunakan ini. Sekarang kita menggunakan ini. Menggunakan ini. Nah, kita lihat. Ini kita gunakan. Berarti kita mencari X-nya itu yang ini tadi ya. Nah, dikuadratkan ada X kuadratnya ini. Ini XI-nya, X1, X2, X3, X4. Nah, ini X1 kuadrat berarti 6 dikuadrat 36. X2 kuadrat 7 dikuadratkan 49. 8, 64, 9, 81, 10, 100, 40, 330. Itu kira-kira. Nah, dari sini kita jumlahkan ya. Kita lihat ini. Oh, ini jumlahnya ini ya. Ini jumlahnya. Maksudnya ini jumlah sigma X-nya 40, ini jumlah X kuadratnya 330. Gitu. Jadi menurut rumus ini adalah akar dari N-nya 5 dikalikan sigma X kuadratnya berarti ini 330 dikurangi sigma X-nya ini dipangkatkan 2. Dibagi N kali N kurang 1. 5 dikalikan 4.
sampai 20. Jadi kalau kita hitung ini 50 ya, dibagi 20 tentu sama dengan akar 2,5. Jadi tetap harga yang sama ya. Menggunakan rumus yang pertama juga ini, yang kedua juga ini. Nah, terserah kamu mau pakai yang mana, terserah. Harganya sama. Mau pakai yang rumus pertama atau kedua, sama saja. Jadi ini simpangan baku dari data yang tidak atau belum dikelompokkan. Tidak dikelompokkan. Nah, bagaimana dengan kelompokan? Ini yang dikelompokkan. Nah, diberikan seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini S. Kalau ini S, ini simpangan baku nanti. Kalau ini S kuadrat namanya variansi. Jadi, simpangan baku itu akar dari variansi. Atau simpangan baku kuadrat itu variansi namanya. Nah, S kuadrat dihitungnya seperti ini namanya. 1 dibagi N kurang 1 dikalikan akar dari FI XI kuadrat. Dikurangi sigma dari FI XI dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Kalau disamakan penyebutnya, penyebut nanti semuanya menjadi N kali N kurang 1, berarti ini harus kalikan N. Makanya di sini S sama dengan akar dari N kali yang ini. Kalau disamakan penyebutkan ini harus kalikan N ya. Kalikan N ini dikurangi sigma Fx kuadrat dibagi, nah semua dibagi N kali 1. Nah, sebaiknya menggunakan yang ini ya, karena sudah disamakan penyebutnya. Ya, gitu. Jadi ini dihitung dulu nih, ini dikurangi, dihitung dulu, kemudian dibagi ini, baru ditarik akarnya, ya, baru ditarik akarnya. Dengan FI adalah frekuensi kelas interval ke I, FI-nya. XI titik tengah kelas interval ke I. X bar rata-rata. Maaf Bapak nggak bisa nulis X pakai strip di atasnya, maka X bar ya. Sama seperti yang nulis X ada strip di atasnya ya X bar namanya ya. Bapak belum menemukan nulis di atasnya, belum menemukan ya. Kemudian K banyaknya interval kelas, N banyaknya data organisasi. Itu kira-kira. Pakai rumus ini kita ngitung simpangan baku dari sampel biasanya begitu. Jadi misalnya begini. Nah, ini yang dalam contoh mulai data tabel frekuensi ini mulai dari pertemuan kedua sampai ketiga kita pakai yang ini ya. Ini dari sana. Jadi kalau kita menghitung simpangan bakunya, kita mesti harus punya jumlah dari Fx dan jumlah dari Fx kuadrat. Makanya ini F-nya, X kuadratnya berarti nilai tengah dikuadratkan 225. 28 ini, 41 ini, 54 ini, dan seterusnya. Nah, sekarang Fx itu berarti F kali X. 3 kali 15, 45. 4 kali 8, 112 ya. 4 ini. Nah, Fx ya, F kali X. Sigma Fx atau jumlahnya adalah 3955. Kemudian kita cari juga Fx kuadrat. Jadi ini kali ini itu ya. 4 kali ini itu ya. 4 kali yang ini 8 kali dan seterusnya. Akhirnya kalau dijumlahkan adalah sigma Fx kuadrat. Ini jumlahnya. Yang ini sigma Fx ya. Nah, kita kembali ke rumus tadi. Rumusnya adalah simpangan baku akar dari N-nya 60 kan, jadi banyak ini 60. Dikalikan sigma Fx kuadrat yang ini. Dikurangi sigma Fx ini dipangkatkan 2. Kemudian dibagi oleh N kali N kurang 1. Jadi 60 kali 59. Jadi yang ini dikali ini dapat yang ini angkanya ya. Yang ini dibuatkan dapat yang ini. Kemudian dibagi ini kali ini itu ya. Kemudian selisih ini adalah ini dibagi 340 sama dengan akar dari 442,79. Yang kira-kira akar ini adalah 21,04. Jadi hampir ini soal pembulatan ya. Mungkin hampir mendekati yang tadi. Yang tadi, mana tadi ya? Yang tadi ya, 21,0 tadi. 21,04. Oh, nanti ini nih. Ini dulu ya. Ini dulu yang pakai rumus ini. 21,04 ya.
Jadi ini rumusnya pakai yang itu. Tetapi ada juga cara yang lain. Seperti juga menghitung rata hitung juga cara lain. Ada pakai yang U tuh. Nah, ya. Ini frekuensi. Kemudian kita pilih yang mana yang kita pilih. 8 berarti U-nya sini 0. Ya. 8, 0. Ke atasnya min 1, min 2, min 3. Ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, ini U-nya. Kemudian dikalikan juga, dikuadrakan juga U kuadrat. Min 3, 9, min 2, 4, min 1, 1, 0. Nah, itu. Kemudian kita tarik F kali U, ini. Min 9, 4 kali min 2, min 8, 4 kali min 1, min 4, dan seterusnya dijumlahkan. Ini namanya sigma F. Kemudian ada juga F kali U kuadrat. 3 kali 9, 27, 4 kali 4, 16, 4 kali 1, 4, dan seterusnya dijumlahkan. Nih, namanya sigma FU kuadrat. Sama dengan 205. Itu maksudnya. Nah, ini. Jadi kalau pakai U, rumusnya itu hampir mirip saja. Tapi ditambahkan di sini, di depannya itu dikalikan lebar interval. Kali akarnya sama. Tadi juga ada N sigma Fx kuadrat, ini sekarang N sigma Fu kuadrat. Dikurangi sigma Fu dikuadratkan. Dibagi dengan N kali N-1. Hampir mirip ya, ini Fx kuadrat, ini Fx saja, ini diganti U sekarang. Tapi ditambah di depannya ada dikalikan dengan C. Lebar interval. Jadi kalau kita cari dari sini, C-nya 13, N-nya 60, sigma Fu kuadratnya ini 205, jadi 60 kali 205. Nah, 60 kali 205, jadi hasilnya 12.300 ini. Dikurangi FU, FU-nya ini dikuadratkan ada 3025. Dibagi ini N kurang 1, 60 kali 59 ini. Kemudian dihitung selisihnya, dibagi ini, ditarik akarnya, kemudian dikalikan 13, akarnya ini 1,62 ya, dikalikan 13, kira-kira hasilnya adalah ini, 21,0. Jadi tidak berbeda jauh dengan pakai rumus tadi ya. Hanya soal pembulatannya mungkin yang jadi. Tuh, 2104, ini 2106 ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Anda menghitung simpangan baku untuk data yang dikelompokkan itu pakai ini boleh, rumus yang ini boleh, rumus yang satunya juga boleh, sama saja. Sama saja. Begitu kira-kira. Baik. Kira-kira paham, lumayan paham, atau apa? Silakan. Barangkali ada yang dikomentari mana yang kurang dimengerti. Budi Suhendro. Ada Budi Suhendro? Oh, nggak ada ya, cuma absen doang ya. Intan Fadila? Iya, Pak. Iya, kira-kira kamu sedikit paham, lumayan paham, atau kurang paham? Nah, kalau kurang paham, mana yang kurang paham? Lumayan paham, Pak. Lumayan paham, bagus ya. Iya. Mario Adinugroho? Iya, Pak. Nah, ya, ada Pak. Komentar Mas kira-kira yang perlu diulang kembali? Ya, cukup paham, Pak. Cukup paham. Waduh, bagus, cukup paham ya. Nggak tahu bener nggak atau Irayanti Nesi? Ya, Pak. Ya, gimana kira-kira menurut kamu, Pak? Cukup, Pak. Cukup paham. Dari 60 sampai 100 kamu berapa jatuhnya, Pak? Pemahaman. 60 sampai 100. Kamu pahamnya berapa persen? 60 sampai 100 ya, Pak? Iya, betul. 50%, Pak. Hah? 50. Oh, 60 sampai 100 malah dari 50 kamu. Aduh, iya. 75%. 75%. Jihan, ada Jihan? Jihan? Ada, Pak.
Menurut kamu apa, Mbak, yang kurang paham? Nanti saya pelajarin lagi Pak, masih kurang paham. Wah, Soalnya ya. sambil kerja Pak. Oh gitu, ya. Baik, Iya, kalau Pak. gitu saya teruskan dulu ya. Iya Pak. Saya terusin dulu yang ini tadi ya. Kita sudah sampai yang itu ya. Bukan yang ini, udah lewat ini ya. Tadi sampai ke simpangan baku tadi ya, yang dikelompokkan. Nah, sampai sini tadi ya. Nah, ini. Kemudian ini adalah interpretasi simpangan baku. Empiris ya, secara empiris, didapat dari empiris ya. Beberapa kali percobaan gitu. Yang pertama adalah untuk distribusi simetris berarti kanan kiri sama bentuknya begitu ya. Kayak bel gereja itu kan sama kiri sama bentuknya, tidak menceng kiri menceng kanan gitu. Dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 60% data berada pada kisaran rata-rata itu. Ditambah 1 kali standar deviasi, 1 kali simpangan baku. Jadi maksudnya X min simpangan baku sampai X plus 1 simpangan baku itu 60% data itu dalam kisaran rata-rata itu. Gitu ya. Nah, memuat 60% data. X dikurang S sampai X ditambah S itu memuat 68% data. Kemudian kalau kisarannya X dikurangi 2 kali simpangan baku sampai X ditambah 2 kali simpangan baku, berarti dia memuat 95% data. Di situ ya. Itu kira-kira. Kalau hanya 1, ngomong sendiri ini ya. Baik, seterusnya. Kalau menggunakan 3 simpangan baku berarti kalau X min 3 simpangan baku sampai X3 plus 3 simpangan baku itu memuat semua data. Hampir 100 ya. Atau kira-kira hanya 99%. Kalau kita gunakan 3 kali simpangan baku ya. Rata-rata dikurangi 3 simpangan baku sampai rata-rata ditambah 3 simpangan baku itu hampir memuat semua data. Kalau hanya 2 simpangan baku, X dikurang 2 simpangan baku sampai X ditambah 2 itu memuat 95% data. Nah, kalau 1 hanya 68%. Nah, kalau digambarkan seperti ini, nah ini loh ya. Kalau hanya 1 simpangan baku, berarti ini X kurang 1 simpangan baku, ini X ditambah 1 simpangan baku memuat 68% data. Kalau 2 simpangan baku, ini X dikurang min 2 simpangan baku sampai X ditambah 2 simpangan baku memuat 95%. Kalau 3 simpangan baku, ini hampir semuanya, 9,97%. Itu kira-kira. Baik. Saya teruskan dengan cepat berkaitan dengan skewness. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrian dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Kita gunakan istilah Indonesia adanya skewness itu kemiringan ya, kemiringan atau kecondongan gitu ya. Menceng kiri, menceng kanan ya, miring kiri, miring kanan, condong kiri, condong kanan sendiri. Skewness yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan, nilai terbanyak. Berarti sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Kalau dia positif. Skewness yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri. Ekornya menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Nah, ekornya di sana berarti kalau ekornya di kiri berarti sebagian ada di kanan, kalau ekornya di kanan berarti sebagian besar ada di kiri. Sementara skewness ini 0, berarti nilai terdistribusi secara simetris. Bentuknya simetris ya, kayak lonceng tadi ya, tidak miring kiri, tidak miring kanan.
Jadi kayak gini bentuknya kira-kira. Ntar ini sini nanti ada ya. Nah ini loh, kita lihat. Nah ini namanya simetris Pak. Tuh kanan kiri sama ya. Nah kalau ini condong kiri atau kanan nih? Condong kiri atau condong kanan? Condong ke ini negatif ya, gitu ya. Sebagian besar dari sini. Kalau ini sebagian besar yang di kiri. Itu kira-kira gitu ya. Baik, kalau kita kembali dulu, dapat mengetahui kemencengan suatu distribusi atau kurva berdasarkan informasi kuartil. Menggunakan kuartil ini ya. Ukuran kemencengan yang didasarkan pada hubungan antar kuartil dikenal dengan koefisien kemencengan dari Pauli ya. Ukuran kemencengan, koefisien kemencengan atau koefisien skewness. Selain berdasarkan rata hitung, median dan modus, kita juga dapat mengetahui kemencengan suatu distribusi atau kurva berdasarkan informasi kuartil. Jadi digunakan ini kemencengan itu pakai ngitungnya pakai kuartil. Ya. Ukuran kemencengan yang didasarkan pada hubungan antar kuartil dikenal juga dengan koefisien kemencengan, Pauli namanya ya, atau sering disebut juga sebagai ukuran kemencengan kuartil atau ukuran kemiringan ya. Menceng kiri, miring kiri gitu. Istilahnya terserah ya. Condong kiri, condong kanan. Gitu. Nah, sekarang, nah ini gini, rumus ukuran kemencengan kuartil ada sebagai berikut. Jadi ini adalah koefisien dari kemiringan tadi sama dengan kuartil ketiga dikurangi 2 kuartil kedua dikurangi 2 kali 2 kuartil kedua ditambah kuartil 1 dibagi kuartil ketiga kurang kuartil 1. Ini rumusnya dari Pauli itu ini. Ukuran ini berdasarkan kuartil 1 dan 3 dan akan bernilai 0 bila kurva simetris. Jadi kalau tadi di sini tadi simetris berarti ini. Koefisien 0 ini berarti ya karena simetris. Mana tadi? Nah, ini. Dan bila melakukan kurva simetris. Contohnya ini, perhatikan data upah 65 karyawan di bawah ini. Dengan menggunakan rumus ukuran kemencengan Pauli, tentukan apakah data upah karyawan tersebut memiliki distribusi yang simetris atau tidak. Nah, hitung pakai ini, nanti kelihatan. Kalau 0 dia simetris, kalau lebih positif dia condong miring ke kanan, kalau negatif dia miring ke kiri. Nah, kita hitung ini. Nah, dari sini kita hitung apa namanya Q3 dan Q1. Q3-nya sudah dihitung di sini, Q3-nya adalah 97,75. Kemudian Q2-nya adalah 79,00. Jadi dikurangi 2 kali ini. Ditambah Q1-nya 68,25. Kemudian ditambah kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Nah, hasilnya ini 0,0391. Koefisien kemiringan. Distribusi data upah karyawan di atas hampir berdistribusi simetris karena nilai koefisien kemencengannya mendekati 0. Kita dengan 0 ya. Jadi kalau gitu nanti distribusinya simetris. Gambarnya kayak tadi. Simetris. Nah, kayak gini. Hampir kayak gini ya. Karena koefisiennya itu hampir mendekati 0. Itu ya. Itu kira-kira. Skewness namanya. Kemiringan. Kemencengan. Kecondongan. Gitu. Terus sekarang yang kurtosis namanya. Yang tadi adalah kemiringan, sekarang beda ini ya. Derajat keruncingan ya. Kurtosis ada indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan kurvanya. Runcing apa tidak dia ya. Runcing. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Semakin gede nilai kurtosisnya, dia semakin runcing. Nilai referensi kurtosis ada 3. Ini 3 ya, berdasarkan empirik 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik namanya. Kalau dia lebih besar dari 3. Sementara jika lebih rendah dari 3 disebut platikurtik. Sedangkan nilai kurtosis sama dengan 3 bermakna kurva berdistribusi normal.
atau mesokortik atau mesokortotik. Lebih besar 3 namanya leptokortik, lebih kecil 3 platikortik, dan pas 3 itu ini mesokortik atau berdimensi normal. Kayak lonceng tadi ya, kayak lonceng. Skewness dan kurtosis dapat menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data. Kondisi ideal adalah saat data berdimensi normal, yakni skewness-nya bernilai 0, kurtosisnya bernilai 3. Semakin jauh dari kondisi ideal, berarti data makin tersebar. Data makin tersebar. Gitu saja. Data makin tersebar. Saya teruskan sedikit lagi. Nah, ukuran keruncingan ini ya. Ukuran keruncingan. Keruncingan disebut juga ketinggian kurva. Jadi kalau makin runcing, dia makin tinggi ya. Tak kasihkan gambarnya itu supaya agak bisa memahami. Mana gambarnya? Nah, ini Mbak. Ini namanya runcing. Dia makin tinggi. Tuh, gitu ya. Kalau ini makin rendah ya. Makin agak tumpul. Ini tumpul sekali begitu ya. Tumpul sekali begitu. Kalau ini lebih kecil dari 3, ini lebih besar dari 3, yang ini normal sama dengan 3 gitu ya. Runcing sekali dia pasti lebih besar dari 3 ya. Kalau pas 3 dia agak ya, tidak runcing, tidak tumpul. Kalau kurang dari 3 dia pasti tumpul gitu. Ini namanya kurtosis ya. Keruncingan kurva. Nah, kita balik lagi dulu. Nah, ini ya. Ini tadi ya itu. Level besar runcing, mesokortis keruncingan sedang, dan platikortis kurva datar agak tumpul begitu. Kemudian koefisien keruncingan ini rumusnya. Kalau tidak berkelompok dipakai ini. Alfa pangkat 4 sama super N kali sigma X dikurangi mu. Mu itu adalah X barnya ya, rata-ratanya. Di pangkatan 4 bagi sigma pangkat 4. Itu kalau dia tidak berkelompok ya. Pakai rumus yang ini. Tapi kalau dia berkelompok, pakai yang ini. Hampir mirip saja, tapi dikalikan dengan F ya. Tuh, kan ini. Sekarang kalau berkelompok ada dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kali F ya. Hampir mirip sama ya. Tuh. Ini enggak ada F-nya, kalau yang berkelompok ditambah F jauh gitu. Alfa 4 adalah koefisien kurtosis. Menyebutnya alfa pangkat 4 gitu ya, namanya koefisien kurtosis ya. Bukan nanti dicari alfanya, enggak, alfa pangkat 4 ini. N jumlah data, F jumlah frekuensi kelas, kemudian X nilai tengah kelas, mu nilai rata-rata hitung, X bar ini maksudnya, lambda standar deviasi. Standar deviasi. Ini tadi yang sudah ya. Ya, jadi kalau dia sama dengan 3 itu normal, ini bisa 3 runcing sekali, ini tumpul ya. Nah, ini keruncingan ya, keruncingan kurva tadi. Terus yang ini hitunglah keruncingan kurva. Berikut 20 frekuensi saham pilihan BEC Maret 2003. Kelas ke-1 intervalnya ini jumlah frekuensi ini. Kelas 2 ini interval ini frekuensi ini dan seterusnya. Nah, hitung adalah keruncingannya. Oke, gitu ya. Keruncingannya. Lambda pangkat super N ya gitu. Tapi kita bisa juga, nah ini bisa juga pakai ini ya, F kali X kurang mu. Maksudnya ini loh, X kurang mu, nah, pangkat 2 kan rumusnya ada tadi. Nah, X kurang mu pangkat 2, mesti dicari ini ya. Ini adalah apa ini namanya, titik tengahnya. Saya gedein supaya kelihatan ya. Titik tengahnya ini, nah, oh ini bukan ya. Nah, titik tengahnya dari mana tuh? Yang kurtosis ya. Yang hampir selesai. Nah, ini ya titik tengah.
Ini frekuensinya, ini F kali X ya, F kali X. Ini kali ini jadi ini X kurang mu. Ini tadi kurang mu-nya. Mu-nya adalah hitung ini 490, jadi ini kurang mu, ini hasilnya. Ini X min mu pangkat 2, jadi ini dikuadratkan. Kemudian ini adalah ini. Kemudian F kali X kurang mu, ini kalikan itu. Kemudian X pangkat 4, ini, yang ini dipangkatkan lagi. Itu. Kemudian ini F kali X min mu pangkat 4 ini. Nah, akhirnya dicari semuanya, mu-nya adalah sigma Fx per N. Sigma Fx-nya ini dibagi N 20, jadi ini. X bar-nya. Ya. Nah, sigmanya berarti akar dari ini. Tinggal dimasukkan aja. F kali itu, F kali mu kuadrat, jadi ini. Jumlahnya ini. Dibagi dengan 19. N kurang 1. Sama dengan ini. Jadi koefisien koefisiennya adalah ini. Ini dipangkatkan itu sama dengan 2,58 ya. 2,58 itu kurang dari 3 ya. Tapi hampir dengan 3. Jadi dia tidak terlalu tumpul, tapi tidak runcing juga, tapi hampir sedang ya. Runcingnya hampir sedang. Karena kan harus 3 ya. Kalau runcingnya 3. Kalau 258 ya hampir sedang. Hampir sedang. Itu kira-kira. Ya. Saya minum air dulu. Terus. Kira-kira itu. Ya, kira-kira itu. Saya persilakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Waktunya sudah habis. Coba dibaca dulu ya. Dibaca dulu nanti kalau ini minggu depan bisa dibahas yang mana yang kurang paham gitu ya. Karena waktunya sudah habis. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Pak. Makasih, Ya, Pak. oke. Makasih.